Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my mathematics channel. Oke, eh, anak-anaknya Ustazah yang soleh dan solihah, insya Allah, amin. Pagi hari ini kita akan belajar pertidaksamaan linear dua variabel. Tapi sebelum itu, Ustazah berharap kalian hari ini sehat walafiat. Jangan lupa jaga iman, jaga imun, jaga kebersihan. Oke, an-nadhafatu minal iman. Kebersihan sebagian daripada iman. Sudah mandi semua? Sudah gosok gigi? Oke. Kita lanjut. Sistem pertidaksamaan linear dua variabel ini adalah materi lanjutan dari pertidaksamaan linear dua variabel. Sistem pertidaksamaan linear dua variabel SPTLDV itu adalah kumpulan dari PTLDV alias gabungan dari pertidaksamaan linear dua variabel yang kemarin sudah Ustazah ajar. Nah, pada pagi hari ini kalian akan belajar hal yang sama dengan kemarin tetapi lebih kompleks. Apanya yang kompleks? Pertidaksamaannya lebih dari satu. Kemudian daerah yang menjadi penyelesaian itu merupakan irisan. Mohon maaf, di sini ada salah ketik ya. Ini bukan iisan tapi irisan, kurang R-nya di sini. Merupakan daerah penyelesaian PTLDV penyusun SPTLDV-nya. Apa maksudnya? Bagi yang belum paham, bagi yang masih bingung, kita lanjut markinjut. Oke, ini contohnya. Kalau kemarin kalian diminta untuk mencari daerah penyelesaian PTLDV untuk satu pertidaksamaan saja, misalnya 2x plus 3y kurang dari 6 saja, selesai. Nah, ini ada dua, digabung jadi satu nanti gambarnya. Itu saja pembedanya. Jika kalian PTLDV kemarin belum paham, maka kali ini akan lebih pusing nanti. Tapi insya Allah kemarin sudah paham semua ya. Kita lanjut. Bagaimana jawabannya? Oke. Pertama, untuk 2x ditambah 3y kurang dari 6, buat dulu tabel bantuan untuk memudahkan kalian dalam menggambar untuk X, Y, dan XY-nya. Kita misalkan ketika X-nya 0 dan Y-nya 0, apakah harus 0? Tidak, kalian bisa mengganti-ganti angka ini sesuai dengan keinginan kalian. Contoh, kalian ambil nilai X-nya 1, Y-nya 2, Y-nya di sini 2, terserah. Nanti hasilnya akan berapa. Ini hanya titik-titik saja yang membuat kalian terbantu untuk menggambar. Nah, daripada memilih angka yang besar, alangkah baiknya kita pilih angka sederhana dan tidak menyulitkan, yaitu 0. Ketika X-nya 0, berarti di sini 0 tinggal 3Y kurang dari 6. Berarti cara penyelesaiannya cukup 6 dibagi 3. Berapa guys? 2. Berikutnya, ketika Y-nya yang 0, ini 0, berarti X-nya akan menjadi 6 dibagi 2. Berapa? 3. Sehingga untuk yang ini hasilnya 0,2, sedangkan yang di sini 3,0. Nah, untuk hasil ini sudah, dan kita lanjutkan dengan negatif X ditambah Y kurang dari sama dengan 1. Dimana untuk yang ini kalian juga sama caranya, buat ini tabel bantuan untuk mempermudah kalian menyelesaikan soal. X, Y, X, Y. Jika X-nya 0, kita tutup, X-nya 0, maka Y-nya 1, berarti 0,1. Ketika Y-nya yang 0, negatifnya pindah ke sini jadi dibagi 1 dibagi negatif 1, hasilnya negatif 1.
negatif 1, hati-hati terbalik meletakkan angka ya. Jadi kalau ini 0, X-nya negatif 1. Kita lanjut. Nah, untuk menggambar daerah penyelesaiannya, kalian harus menggambarnya dengan di koordinat kartesius yang sama. Ini. Oke, di sini X, di sini Y, di sini 0. Pertama, 0,2 di sini. Berikutnya 3,0 di sini kita perkirakan ya. Nah, kemudian untuk membuat garisnya masih ingat ya, selalu kembalikan kepada pertidaksamaannya. Lihat dulu lambang pertidaksamaannya. Di sini kurang dari. Kalau tandanya kurang atau lebih tanpa ada sama dengan berarti garisnya putus. Tapi kalau lambang pertidaksamaannya kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan, maka gambar garisnya nyambung. Jadi putus nyambung. Oke. Kita lanjut. Ini berarti kita tarik garis dengan garis yang putus-putus. Nah, berikutnya. Untuk yang ini garisnya kita tentukan 0,1 di sini, 0,1. Berikutnya negatif 1,0. Kita garis negatif 1 di sini ya. Negatif 1,0 dan di sini. Kita tarik garis dengan garis yang sambung. Oke. Kemudian kita tinggal mengarsir sekarang. Nah, arsirannya bagaimana? Satu-satu arsirannya. Untuk yang pertidaksamaan pertama, yang putus-putus ini, arsirannya arahnya kemana? Ke sana atau ke sini. Nah, cara mengetahui arsirannya arahnya kemana, kalian cukup ambil satu titik untuk mengetahui itu termasuk daerah hasilnya atau bukan. Contoh, kalau kita ambil angka di sana berarti bisa jadi 5,6 gitu ya, 4,7. Masukin tuh ke persamaan ini. Begitu. Nah, daripada sulit-sulit, di sini ada angka titik yang mudah untuk dihitung. Ini kan juga sebuah titik, tapi di bagian sebelah sininya ya, 0,0. Kita ambil ketika X-nya 0, di sini 0. Ketika 3 kali 0 juga 0. Nah, artinya 0 tambah 0 ya 0. Nah, 0 kurang dari 6. Betul apa salah? 0 kurang dari 6. Ya, benar. Sehingga arsiran untuk yang garis putus-putus ini arahnya ke sini. Karena benar ketika kita coba memasukkan angka 0-nya. Gitu. Nah, berikutnya untuk yang ini ada satu garis dan 0 itu bukan pada garis itu, sehingga kita bisa memisalkan jika titiknya 0,0. Ketika X-nya 0 jadi 0, di sini ketika 0 jadi 0. 0 itu kurang dari sama dengan 1. Benar apa enggak sih 0 itu kurang dari 1? Benar, karena benar berarti garis arsirannya di sini juga arahnya ke sana. Begitu. Bisa dipahami ya? Nah, irisan kan penyelesaian SPT-LDV itu kan irisan dari dua pertidaksamaan ini. Irisannya yang mana? Kalau kita pilih yang sebelah sini hanya ada arsiran garis ini aja. Kalau sebelah sini juga hanya ada garis ini aja. Tapi kalau sebelah sini, garis yang ini kan sampai ke bawah sini. Yang ini. Nah, sedangkan yang ini juga sampai terus ke bawah sini. Artinya, daerah penyelesaiannya itu dibatasi oleh ini. Nah, oleh ini. Dan garis putus-putus di sebelah sini. Nah, gini. Terus ada bertebal. Jadi daerahnya ada di sini. Daerahnya ada di sini. Nah, gitu ya. Oke, apakah terus sampai ke bawah? Iya, sampai terus ke bawah. Jadi gambar daerah penyelesaian PT-LDV-nya ya ini gambarnya. Coret-coretan yang tebal ini. Gitu. Nah,
Sudah paham atau masih ada yang belum paham? Gimana? Ada yang masih belum paham? Jadi daerahnya yang mana, Us? Nah, daerahnya yang mana? Ini. Nah, yang warna biru ini ya, Ustazah warnai biru biar menjadi pembeda. Nah, ini daerah. Oke, demikian. Sudah kelihatan ya? Insya Allah. Kita lanjut soal berikutnya. Yang B, gambarlah daerah penyelesaian SPTLDV berikut. Untuk yang B ini Ustazah kembangkan ada 3 pertidaksamaan. Nah, bagaimana penyelesaian untuk yang ini? Kita selesaikan. Oke. X min 2Y kurang dari negatif 2. Kita buat tabelnya. Angkanya sama ya. Buat tabel, kemudian tentukan nilai X atau Y-nya. Nah, di sini kita buat X-nya 0. Ketika X-nya 0, Y-nya menjadi min 2 dibagi negatif 2. Pindah ruas kan ini awalnya perkalian. Pindah sini jadi bagi. Negatif 2 dibagi negatif 2. Hasilnya 1. Positif 1. 0,1. Tapi bagaimana ketika Y-nya yang 0? Y-nya 0, kita tutup sudah ini. Nggak usah dipikir lagi. Ini 0, berarti X-nya negatif 2. Sehingga untuk yang ini hasilnya negatif 2,0. Apakah boleh nggak 0? Boleh. Yuk, untuk yang ini biar memudahkan kalian bisa mengganti pindah ruas menjadi negatif Y lebih dari sama dengan 0. Buat tabel. X, Y, X, Y. Oke. Untuk X-nya, kalau kalian ambil 0, maka Y-nya 0. Kalau Y-nya yang kita buat 0, maka X-nya 0. Nah, karena demikian, maka jangan menggunakan permisalan X atau Y yang bernilai 0, tapi gunakan yang selain 0. Contoh, kita ambil untuk X-nya 1. Ketika X-nya 1, Y-nya berapa? Yang bagi nggak bisa bayangin, nih 2X min Y sama dengan berapa? 2 maaf 0 ini 2 1 kurangi Y, sehingga hasilnya 2 min Y sama dengan 0. Y nya sama dengan min 2 dan Y sama dengan 1,2. Berikutnya, untuk yang sebelah sini kita ambil angka sembarang, misal min 1 gitu ya. Jadi yang ini 1, yang ini kita buat min 1. Biar mudah aja ngitung. 2X min Y-nya berarti 2 kalikan min 1 dikurangi Y lebih dari sama dengan 0. Berarti min 2 min Y lebih dari sama dengan 0. Min Y, oh ini pakai tanda gini Ustazah. Gak apa-apa sih. Oke. 0 berarti plus 2. Y 2, Y-nya min 2. Oke. Di sini min 2. Dan hasilnya menjadi min 1, negatif. Nah, dari sini berikutnya untuk pertidaksamaan yang terakhir Y kurang dari sama dengan 4 karena tidak ada X-nya,
Jadi kalian tidak perlu membuat tabel, artinya apa? Dengan nilai X berapapun, hasilnya nanti kurang dari. Jadi di sini Y kurang dari 4, itu berarti X-nya berapapun nilainya, Y itu kurang dari. Yuk kita gambar. Mohon maaf ya, tulisannya agak bagus banget. Jadi anggap ini lurus. Nanti kalian pakai penggaris saja kalau di buku ya. 0,1 negatif 2,0 negatif 0,1. Tarik garis dan ini kurang, berarti tandanya itu 2. Berikutnya 1,2. 2 sini ya, 2 sini titiknya, kemudian min 1, min 2. Min 2 nya bawah, min 2. Nah, dari ini tadi 0,0 nya tadi dilewati pas ya, ketika X-nya 0, Y-nya juga 0, berarti melewati 4. Dan ini lebih dari sama dengan 2, berarti garisnya nyambung. Oke, terus saja ke atas. Berikutnya, ketika Y-nya kurang dari sama dengan 4, artinya ini 1, 2, 3, dan seterusnya, Y-nya 4, berarti di sini dan garisnya lurus ya. Nah, kita mulai dari mengarsir Y kurang dari 4, namanya kurang berarti yang enggak ke atas, bawah dianya. Y kurang dari 4 berarti kan 3, 1, 2, 1. Makanya untuk yang ini. Berikutnya, untuk yang garis putus dan yang lurus ini, 2X lebih dari sama dengan 0. Ini tepat di sini, sehingga untuk memisalkannya kalian bisa ambil angka lain, jangan 0,0, tapi angka lain misalnya di sini 1,0, kan ketentuan untuk uji cobanya sebelah sini atau sebelah sini. Kita ambil yang sebelah sini aja ya, 1 dan 0. Ketika X-nya 1, ini X-nya 1, Y-nya 0. Berarti 2 kali 1, 2, dikurangi 0, berarti 2. Gitu ya. 2 lebih dari sama dengan 0, benar apa salah? Benar, 2 lebih dari 0, benar ya. Lebih dari 1. Berarti arahnya ke sini. Berikutnya, untuk yang garis putus-putus ini, dari persamaan ini, karena dia tidak melalui titik ini, kita bisa ambil titik sampelnya ini aja. Ketika X-nya 0 dan Y-nya 0. Ketika X-nya 0, Y-nya 0, berarti jawabannya 0 di sini. 0 kurang dari negatif 2, benar nggak sih? 0 kurang dari negatif 2, salah. Jadi ke pengambilan sebelah sini itu salah, berarti arahnya. Nah, irisannya itu adalah manakah daerah yang diarsir oleh ketiga pertidaksamaan. Mana? Ada yang bisa ini? Oke. Kalau untuk yang sebelah Y kurang dari ini, kurang dari 4, kurang dari sama dengan 4, ini kalian bisa lihat garisnya arahnya ke sini. Jadi kalau di daerah ini yang dimaksud, maka ini cuma
terdiri dari dua arsiran, dari ini dan dari ini. Kalau sebelah sini hanya dari ini. Kalau sebelah sini atas, kalau sebelah atas kursornya mana? Oh ini. Dari sebelah kalau sebelah atas hanya dari garis ini dan garis ini. Sedangkan untuk ini tidak. Nah, arsiran yang ketiga-tiganya ada itu ada di sini. Di sini. Dengan batasan, jadi bisa diketahui untuk yang ini arahnya kan ke bawah untuk garis ini. Untuk pertebalan hijau arahnya ke bawah, sedangkan garis yang ini juga arahnya ke bawah, tuh kan ketemu. Kemudian garis yang putus-putus ini, arahnya ke atas, tuh kan ketemu semua di sini. Jadi daerah hasilnya adalah yang berwarna hijau. Demikian materi kita pada pagi hari ini untuk SPTLDV. Banyak-banyaklah berlatih untuk matematika karena itu kunci sukses untuk bisa memahami matematika. Oke. Dan satu lagi, jangan malu untuk bertanya kepada ustazah jika masih belum paham. Bisa japri, bisa dalam grup juga boleh. Terima kasih, semoga bermanfaat, semoga dimudahkan oleh Allah. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga iman, jaga imun, dan jaga kebersihan.